Jadi yang dimaksud dengan cinta di sini adalah seleksi alam dimaksud. Pada satu hari kita bisa mencintai seorang dengan sangat mencintai, tapi tidak di hari berikutnya kadang, ya kan? Seminggu kemudian cinta kita luntur. Iya. Bahkan sebulan kemudian kadang cinta kita luntur. Bahkan setahun kemudian cinta kita luntur. Yang dimaksud dengan seleksi alam itu adalah cinta cinta yang tumbuh, dia terus terseleksi dari hari ke hari, nggak ada bosannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hafiz, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial, tentu sahabat Hafiz juga pernah melihat biasanya Mas Ongki ini jadi host, sekarang dia yang mau sedikit-sedikit ditanya-tanya lah. Ya. Kenapa Mas Ongki ada di sini? Sekarang kita mau mencoba sedikit mengorek tentang bukunya yang diterbitkan ini, Mas. Ini buku pertama atau? Buku pertama. Buku pertama. Nah, ya. Ada yang paling pertama. Ada yang paling pertama. Buku sekolah. Iya. Buku pertama dengan judul Teror Moral. Nah, Betul. Ini sangat menarik sekali ya. Sudah baca judulnya saja sudah menarik. Nah, yang paling menarik, saya baca di sini, di awal di sini ada intinya ada persetubuhan ya di luar nikah. Terus di belakang dikasih tanda petik sampai bahwa ketidaksengajaan. Nah, ini yang juga menarik ini. Oke. Di belakang. Ngomong-ngomong soal buku, apa nih motivasi awal mau mencoba untuk membuat buku seperti ini? Sebenarnya dulu saya tidak pernah ada keinginan menjadi penulis atau melahirkan buku. Tidak ada sama sekali. Tidak pernah. Jadi saya hanya dulu waktu itu pengen saya waktu itu adalah jadi pengacara. Pengacara. Bisa banyak ngomong, gitu kan ya kan? Iya. Banyak ngomong jadi pengacara. Tapi kemudian lambat laun saya tidak bisa jadi pengacara karena waktu itu katanya mahal. Harus jual tanah dan lain-lain untuk jadi advokat gitu kan. Untuk jadi advokat. Iya waktu itu. Jadi akhirnya digagalkan. Itu biaya untuk pendidikannya atau biaya untuk apa? Saya tidak tahu, itu jangan-jangan hoax itu waktu itu. Karena biasa orang desa kan. Iya. Informasi yang didengar pertama kali jadi kebenaran kadang. Iya. Waktu itu akhirnya mundur dari itu, ikutlah jadi waktu itu nggak jadi masuk hukum, jadi jurusan pendidikan. Jadi nggak nemu nih, mau jadi apa? Akhirnya nulis-nulis. Sejak tahun? Nulis itu di Facebook dulu waktu itu sejak 2000, kalau nggak salah 2014. 2014. Di Facebook itu. Di Facebook. Status itu. Paling aktif itu. Status. Iya. Di status Facebook gitu kan. Jadi akhirnya kemudian ini dari awal ya. Suatu ketika tahun 2016 saya kecelakaan. 2016 kecelakaan di Serongki. Di Serongki. Sumeneb. Jalan pulang dari kota ke Beluto waktu itu. Dekat pabrik tahu, habis jembatan itu saya jatuh gara-gara jalan rusak. Oh, jalan rusak. Akhirnya saya menulis cerpen di situ. Gara-gara jalan rusak tersebut membuat Mas Ongki jatuh. Betul. Waktu itu saya mau ngomong-ngomong, saya bukan tukang demo ya. Waktu itu. Jadi nggak bisa demo untuk mengkritik pemerintah. Untuk bicara lantang juga saya bukan ahli hukum. Ya, akhirnya nulis cerpen. Dari itulah kemudian saya menulis, akhirnya terpikirlah baru kemudian, kayaknya enak nih kalau saya nulis buku waktu itu. Oh iya. Jadi nggak ada keinginan itu, jadi ketemu di jalan. Berawal dari kecelakaan. Ya? Berawal dari kecelakaan. Tapi tahun saya 2016. melihat dengan kecelakaan tersebut terus dituangkan di situ berarti ada kegelisahan. Di Betul. situ ada kepekaan berarti. Betul. Tapi orang tidak harus celaka dulu. Gitu. Tidak harus celaka dulu. Tidak harus kecelakaan dulu gitu kan untuk gelisah. Kan banyak orang yang kecelakaan tapi mereka, saya mau pakai diksi, mereka tidak peka untuk bahwa ini bisa dijadikan ya salah satunya cerpen atau bisa disuarakan segala hal macam. Sebenarnya mengasah kepekaan itu sejak kapan? Nah ini yang kemudian kalau boleh saya sebut yang membedakan kemudian antara mohon maaf dalam tanda kutip mereka yang memiliki lingkungan yang mensupport itu ya untuk mengasah kegelisahan atau tidak gitu kan. Beda lagi misalnya seorang petani dia kecelakaan, beda lagi kasusnya. Tapi karena waktu itu memang saya di kampus juga aktif di UKM yang mendorong kepenulisan, kemudian juga di pondok waktu itu ngajar di pondok, ada komunitas cerpen di pesantren. Jadi terdorong di situ akhirnya. Kalau mengasahnya sih
mungkin kalau nulis cerpen sudah sejak SMA, cuman tidak kemudian saya ingin ini benar-benar jadi buku, enggak. Cuma baru 2016 itu kemudian saya kesel, saya kecelakaan, saya nulis itu. Itu cerpen pertama, kemudian saya nulis cerpen lagi, akhirnya ya nulis novel akhirnya. Dan ini ya. Dan mungkin yang orang tidak tahu bahwa novel ini sebenarnya kisahnya gitu. Pada satu malam ditolak oleh satu penerbit. Ini kan ini awalnya bukan lomba. Saya nulis sendiri, dikirimkan ke penerbit, ditolak. Kalau nggak salah ya, anggap kalau ditolaknya malam Selasa, hari Selasanya ini diumumkan menang lomba. Ditolak malam Selasa, hari Selasanya diumumkan menang lomba. Menang lomba. Iya. Sebelum ke buku, nah, saya masih penasaran di awal itu soal, karena tadi ada statement dari Mas Ongki bahwa kalau yang petani kecelakaan tentu akan berbeda. Terus kalau yang mohon maaf aktivis atau apa segala macam berbeda juga. Yang maksudnya konsennya tidak lebih menulis, dia kecelakaan mungkin lebih kepada kayak orasi atau apa segala audiensi macam. dan lain-lain. Audiensi segala macamnya itu. Betul. Nah, ini kebiasaan menulis ternyata sejak di pondok. Ya, di pondok, tapi nggak nulis novel atau cerpen, puisi dan esai. Puisi dan esai. Oke. Berarti sejak di pondok ini memang sudah mulai otak-atik ide, topik apa segala macam. Di sana udah biasa di sana. Betul, dituangkan ke esai. Dituangkan ke esai. Kegelisahan itu dituangkan ke esai. Waktu itu. Iya. Dari esai pindah ke cerpen menurut Mas Ongki mudah atau sulit sebenarnya? Tentu kan genre tulisannya berbeda. Nah, ini justru yang menarik. Ini yang justru yang menarik. Jadi saya menemukan genre cerpen itu karena saya berpikir begini, orang bisa menulis seolah-olah menjadi gagah di dalam opini atau esai, begitu kan? Iya. Jadi kalau kita bisa lah menuangkan gagasan kita yang cantik, yang benar-benar hebat, penemuan esai atau opini. Tapi si penulis itu kan pasti punya kisah di belakangnya. Entah misalnya sang profesor bertengkar dengan istrinya misalnya, sebelum menulis esai itu gitu. Nah, ini yang kemudian saya menarik. Cerpen ini bisa menulis apapun yang tidak bisa ditulis dalam esai, dalam opini, dalam berita. Nah, ini yang kemudian menarik. Waktu itu saya bertemu dengan rektor Institut Kesenian Jakarta itu yang nulis cerpen. Saya baca cerpennya, oh ini kok menarik. Ada satu cerpen pada topik filsafat yang dicerpenkan. Topik filsafat yang dicerpenkan. Nah, gitu. Ini setidaknya bisa menyasar para pembaca-pembaca yang senangnya itu lebih senang baca sastra gitu. Betul. Suka filsafat misalnya. Iya. Arahnya ke sana. Berarti ini ada misi khusus gitu. Betul. Dari kecelakaan itu terus dibungkus dengan cerpen daripada dengan esai apa segala macam. Apa pertimbangannya waktu itu? Ya karena pertimbangan saya nggak bisa suara. Nggak bisa. Ya kan? Kan bisa pakai esai itu nulisnya, nggak cerpen. Tapi kemana saya menulis waktu itu? Kan waktu itu kan kita nggak ketemu akses misalnya untuk ngirim ke media misalnya, kan agak kesulitan juga waktu itu. Akhirnya dijadikan cerpen, diunggah di Facebook. Oh iya. Kita nggak bisa ngomel-ngomel di esai itu. Di opini kita nggak boleh ngomel-ngomel toh. Dan kita nggak bisa semacam menyindir gitu kan. Bahkan bisa jadi pencemaran nama baik. Kalau di cerpen misalnya mau ngomel bupati ini brengsek, fiktif ya? Fiktif kok. Gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu juga mau suara juga takut gitu kan. Tapi pakai cerpen. Oh, ini hanya fiksi gitu kan. Iya. Oke. Bagus. Itu pertimbangannya. Salah satu pertimbangan. Melarikan diri gitu. Oke. Jadinya orang mau bilang, oh ini fakta atau fiktif? Ini fiktif. Ini. Merasa ada yang tersindir, nggak masalah. Iya, fiktif. Nggak nyata. Bukan kamu kok gitu ya. Iya. Oke. Ya, sekarang mau coba nih langsung ke buku. Nah, ini teror moral. Orang kalau baca bisa aja ini berpikir ini adalah kumpulan esai atau apa segala macam. Bisa. Kok bisa dikasih judul teror moral dulu ini? Jadi teror moral itu dalam saya mungkin ini jelaskan, saya tidak pakai perspektif agama di sini. Iya. Tapi saya bukan ateis maksud saya. Ini pembahasannya agak berat. Jadi saya tidak pernah memakai perspektif agama di sini. Di buku ini maksudnya? Di buku ini, iya. Saya membela orang-orang yang
apa istilahnya ya, ditemukan di misalnya digerebek ya, cowok cewek digerebek. Saya dalam tanda kutip membela, tidak membenarkan loh ya, tidak membenarkan, tapi membela di dalam novel ini. Sisi advokatnya keluar maksudnya. Gimana? Iya. Jadi kita itu sehari-hari diteror oleh moral. Sadar gak sih? Tiba-tiba kita keluar dari kantor, kita harus berpenampilan baik, harus tampan, harus cukur rambut misalnya. Ini kan seolah-olah kita bertanggung jawab untuk bermoral. Keinginan untuk bertanggung jawab itu sebenarnya teror sebenarnya. Kita nggak pernah keluar dari rumah itu benar-benar plong gitu kan? Nggak kan? Iya. Nah, dalam satu kita merasakan bahwa kita harus begini, harus begini, harus begini. Itu kita diteror sebenarnya. Ini yang saya ungkap. Dalam kemudian katalisatornya adalah laki-laki dan perempuan yang bersetubuh dengan tidak sengaja bersetubuh tidak disengaja waktu itu. Iya. Kemudian dia dipaksa untuk menikah. Di dalam kampung ini, saya sebut kampung di dalam latar ini, di dalam kampung itu ada aturan, siapapun yang ingin mengembalikan moralnya yang tercoreng gara-gara bersetubuh, maka harus menikah untuk mengembalikan moralnya, ya kan? Iya. Nah, karena nggak mau nikah si laki-laki dan perempuan, maka dia diteror moral terus. Oh, ini semacam kayak hukuman sosial gitu. Hukuman sosial. Tapi iya, mereka nggak mau nikah. Dan dia merasa diteror terus oleh moral, karena di kampung itu ada tim penegak moral. Tim penegak moral. Oh, iya. Jadi siapapun yang bersetubuh di luar nikah, kalau ingin mengembalikan kesucian dan moralnya, harus menikah. Harus menikah. Makanya di Madura ada penggerebekan, ditangkap, dinikahkan. Sebelum dilanjutkan soal pembahasan soal persetubuhan, tentu kan orang nulis itu punya kegelisahan. Saya yakin punya kegelisahan kayak tadi, punya kegelisahan. Terus nulis soal persetubuhan yang tidak disengaja ini, kegelisahannya dari mana? saya bicara begini. Saya sangat apa istilahnya ya, sangat mungkin agak nyeleneh juga kadang saya mikir. Ini juga eksperimentasi. Novel yang ini mungkin tidak terjadi di dunia nyata dan saya eksperimentasikan. Tapi maksud saya begini, kita nikah sebenarnya untuk apa? Ya kan? Orang menyebut untuk legalisasi persetubuhan. Legalisasi persetubuhan. Ya kan? Dengan adanya istilah kawin kontrak mungkin iya. Dengan adanya istilah kawin kontrak mungkin iya. Betul, legalisasi. Nah, dalam maksud saya begini, ada orang nih ya, diketahui dia bersetubuh di suatu kos, ditangkap dia, dinikahkan. Dia berarti kan nikah gara-gara urusan tubuh toh, ya kan? Saya pikir tidak sah itu. Tidak sah. Dan bukan dalam konteks agama. Iya, maksudnya tadi udah dijelasin ya sahabat Kamis. Ini bahwa di buku ini tidak memasukkan unsur agama. Tidak masukkan unsur eksperimen agama. Saja. Namanya juga novel. Iya. Makanya saya juga mikir-mikir ngomongnya agak gimana gitu kan. Agak berat memang. Iya. Begitu akhirnya. Nah, ini kasihan kalau orang kemudian dinikahkan gara-gara itu. Dalam pikiran saya, kegelisahan saya begitu. Kenapa nggak orang dinikahkan gara-gara dia benar-benar suka? Tidak karena dia ingin bersetubuh dengan pacarnya. Artinya saya ingin mensucikan bahwa makna pernikahan di sini tidak hanya urusan bersetubuhan. Kalau orang dinikahkan gara-gara hanya bersetubuh, ya kan, hanya urusan nafsu binatang, kita kan sama dengan binatang. Maksud saya ke situ. Oh iya. Ini saya nangkap di sini. Berarti yang pesan pesan yang ingin disampaikan di situ, kegelisahannya adalah soal itu. Bahwa pernikahan ini bukan hanya soal persetubuhan. Bukan. Artinya karena bukan persoalan persetubuhan, enggak lah ya orang digerebek di satu kos, ditangkap basah kemudian dinikahkan, ya kan? Jangan-jangan mereka hanya mereka transaksional. Oh iya. Ya kan? Jangan-jangan si suami punya istri, si laki-laki punya si laki-laki punya istri, si istri punya, si perempuan punya suami. Iya. Gitu. Saya mulai sedikit menangkap ini. Nah, itu arahnya ke situ sebenarnya. Gitu, iya. Jadi jangan sampai kita menikah gara-gara hanya urusan itu gitu kan. Makanya ketika ada adegan di sini, kita mulai dari situ. Ada adegan persetubuhan yang tidak disengaja, dia dipaksa untuk dinikahkan, tapi dia membantah. Membantah. Gitu. Tadi pernikahan
sekali lagi saya mau menegaskan bahwa di sini bukan perspektif agama. Iya, maksudnya jangan diseret-seret ke agama. Jangan seret-seret ke agama. Ke agama. Sekali lagi ini kita berbicara fiksi. Iya betul. Fiksi. Tadi kan udah dijelasin soal cerpen tadi. Iya. Nikahlah karena soal cinta. Yang tidak ada embel-embel apapun. Nah, gitu saya pengen tahu nih perspektif cinta menurut Mas Ongki yang dimaksud di sini seperti apa? Sebenarnya ada di novel ini. Jadi iya. Tapi di dalam novel ini ada satu adegan di mana dia disidang. Disidang. Si laki-laki si perempuan ini yang bersetubuh dengan tanda kutip tidak sengaja disidang ke forum. Ada forumnya di situ di kampung itu. Disidang ada tim ahlinya, ada tenaga ahlinya. Serumit itu. Betul, ada tenaga ahli moral, ada tenaga ahli bahasa. Ketidaksengajaan ini dipertanyakan di sidang itu. Kenapa kau mengatakan tidak sengaja? Tapi si aktor bisa menjawab itu. Iya. Nah, apa perspektif cinta yang kemudian saya lahirkan di sini untuk membantah itu? Si aktor bilang, saya bersetubuh gara-gara waktu itu terdesak. Kita baru pulang dari pantai, karena lewat jam malam ada penegak keamanan moral yang patroli. Kita akhirnya cari tempat persembunyian. Disitulah kita tidak sengaja dalam tanda kutip terdesak. Sebelum ke situ, dia ini kan cuma awalnya kan? Awalnya. Bukan keseluruhan kan? Iya awalnya. Iya awalnya. Awal dari permasalahannya. Ada perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu kenal sudah. Memang jalan ke situ. Tetangga memang mau jalan-jalan ke situ. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Mereka nggak pacaran. Nggak pacaran, cuman teman gitu. Teman aja. Tapi mereka suatu ketika ya ada rasa suka juga, tapi sebatas teman waktu itu. Sebatas teman. Oh ya. Ada rasa suka dan sebatas teman. Ketika ada orang patroli terus tiba-tiba dia kabur, tentu kan ada dorongan. Nah, di situ yang digambarkan sama Mas Ongki itu kenapa dia kabur gitu. Karena waktu itu aturan kampung di novel ini, jam 9 itu sudah jam malam. Oh iya. Ya kan? Nah, dia kabur akhirnya. Kenapa dia kabur? Karena dia tidak bersalah. Ya. Ketimbang dia ketangkap basah dan tidak melakukan apa-apa, menghindari itu dan terjebak di situ akhirnya. Nah, ketika di sidang dia bilang, kamu harus menikah untuk mengembalikan moral kamu. Jadi sudah ada tanda bukti. Ini bajunya, ini baju ini ilustrasi. Bajunya ditemukan. Itu kan waktu itu copot baju dia. Oh, berarti memang persetubuhan yang dikatakan tidak sengaja itu dilakukan suka sama suka. Ya saya pikir terdesak. Iya. Ini saya katakan eksperimentasi. Di dunia nyata mungkin tidak ada. Mungkin ya. Dia sengaja pasti gitu. Tapi ini yang harus diterima, ada nalar gitu. Oh iya. Berarti terdesak kan gitu. Makanya kemarin saya sebut, seandainya waktu itu tidak ketemu keamanan moral, kamu pulang silakan. Pulang. Dijaga gitu. Enggak diteror, aman kok gitu. Ya kan? Berarti penegak apa namanya itu? Penegak keamanan moral Iya, penegak keamanan moral. Keamanan moral itu serasa menjadi biang dari mereka melakukan itu. Betul. Mestinya kan kalau ditangkap, si perempuan dipisah sama laki-laki, antarkan. Jangan dibikin takut. Ini emang agak rumit pembahasannya. Iya. Tapi suka yang rumit-rumit kayak gini ya. Iya. Cuman dari situ saya belum menemukan yang dimaksud cinta, definisi cinta dalam ini itu seperti apa. Makanya kemudian ketika dia disidang ditanya, kamu cinta nggak sama si perempuan itu? Si laki-laki juga, si perempuan tanya, kamu cinta enggak? Gitu kan? Kita nggak tahu cinta itu seperti apa, ya kan? Maka kemudian muncul di sini istilah seleksi alam. Seleksi alam. Nah, ini bisa dibuat lebih cerah gitu. Ya, ini hubungannya dengan cinta. Maksudnya begini, biar sahabat kayak Hafiz tidak gagal paham. Jadi yang dimaksud dengan cinta di sini adalah seleksi alam dimaksud. Pada satu hari kita bisa mencintai seorang dengan sangat mencintai, tapi tidak di hari berikutnya kadang, ya kan? Seminggu kemudian cinta kita luntur. Iya. Bahkan sebulan kemudian kadang cinta kita luntur. Bahkan setahun kemudian cinta kita luntur. Yang dimaksud dengan seleksi alam itu adalah cinta yang tumbuh
dia terus terseleksi dari hari ke hari, nggak ada bosannya. Berarti kalau yang masih berada di titik bosan, berarti itu belum cinta maksudnya. Saya pikir belum cinta dalam perspektif ini. Novel ini. Bukan, makanya dia nggak mau dinikahkan. Iya, gitu, iya. Tidak mau dinikahkan. Makanya dalam di novel ini diceritakan, saya sering bertengkar kok dengan laki-laki itu. Saya sering marah-marahan. Saya kadang sempat tidak pernah mencintai dia. Saya juga pernah suka sama dia. Cinta saya nggak normal. Kenapa saya harus dinikahkan? Gitu kan. Intinya ini mencari naturalitas sebenarnya ya. Nah, makanya ketika di akhir novel ini ceritanya nikah. Iya. Di novel ini nikah, sudah nikah, oke. Tapi keduanya nggak satu rumah. Memilih untuk meskipun sudah menikah, karena dia merasa menikah gara-gara terpaksa, si laki-laki tinggal di rumahnya sendiri, si perempuan tinggal atas kesepakatan dua orang ini. Nggak ada kan di dunia ini. Saya tidak mau menyebutkan nama daerahnya, tapi ini teman saya. Dia pernah diantar oleh seorang laki-laki ke rumahnya. Gara-gara diantar laki-laki, terus dinikahkan. Ya habis dinikahkan, sama-sama gak mau, terutama yang cowok gak mau, dinikahkan. Yang cowok keesokan harinya pulang. Cerai istilahnya, talak. Enggak, pulang gitu biasanya. Pulang gitu. Ini saya ingin pendapat di Mas Ongki. Kan setiap orang kan bisa belajar ke setiap orang siapa saja. Menurut Mas Ongki itu sebenarnya kalau kejadian-kejadian kayak gitu tiba-tiba ujungnya juga berpisah, yang teman saya itu juga berpisah. Itu kira-kira kalau kayak gitu tuh sebaiknya seperti apa menyikapinya? Makanya yang saya katakan tadi, yang paling penting adalah kita jangan meneror seseorang dengan moral. Gitu ya. Itu kan moral tadi kan. Laki-laki mengantarkan si perempuan ke rumahnya karena nggak mau malu gitu kan, tanda todus bahasa Maturan, takut dianggap mencederai moral, ya harus menikah. Jadi pertama jangan diteror dengan moral dulu, tapi diawali dengan ya kita awali dengan misal dialog dulu gitu kan. Kamu benar-benar suka nggak gitu kan, gara-gara jangan-jangan cuma mengantar gitu kan. Saya pikir itu jangan ditakut-takuti dengan moral, karena orang yang ditakut-takuti dengan moral itu nggak muncul sifat aslinya. Oh, berarti menggunakan pendekatan humanis maksudnya. Betul. Kita ngobrol dulu Betul. dari hati ke hati, ini sebenarnya seperti apa, nanti disampaikan bahwa kultur di daerah sini seperti ini, kayak gitu ya. Lebih baik ke dialog. Itu yang saya pikir harus, dan sama juga yang diterapkan di novel ini adalah pendekatan dialog. Nah, ini menariknya sahabat Hafiz kalau pengen baca mungkin ada mungkin setiap orang pasti memiliki makna tersendiri tentang cinta, dan sahabat Hafiz pasti juga harus tahu banyak versi. Salah satunya versi cinta yang ada di novel Teror Moral ini. Dan ada satu yang ingin saya sampaikan. Iya. Yang mungkin teman-teman tidak tahu tentang sistem bagaimana buku itu diterbitkan. Oh iya. Gimana? Jadi ketika buku diterbitkan, gitu kan, penulis hanya dapat 5 buku gratis. 5 buku gratis. Rata-rata begitu. Contohnya ini, hadiah tidak diperdagangkan. Penulis hanya dapat 5 yang tidak diperdagangkan. Yang tidak diperdagangkan. Itu boleh dikasih ke siapapun. Kalau ada orang mau minta, ya, penulis saja bukunya harus beli dulu. Nah itu orang yang nggak pahami, banyak yang nggak paham gitu maksudnya. Oh, ini maksudnya ngasih sinyal gitu? Enggak, maksudnya dalam banyak orang salah kaprah memahami gitu kan, ketika ada orang melahirkan buku itu dikira miliknya. Oh iya, tidak, paham. Itu bukan milik penulis, milik penerbit. Cuman secara anggaplah copyrightnya itu memang hak penerbit. Untuk bukunya secara fisik penerbit. Cuman dari segi esensinya itu tetap penulis. Makanya tetap dinamai penulisnya. Jadi bukan milik saya nih. Artinya kalau minta buku jangan ke saya. Iya, itu yang maksud saya sinyal tadi. yang orang nggak pahami begitu, gitu kan. Kadang beli ke saya nggak ada. Ini saya dapat karena saya beli sendiri, kemudian ada orang pesan, saya yang beli, mestinya ke toko buku dia. Jadi kalau ada penulis pegang bukunya sendiri, berarti dia masih ngunduh ke penerbit. Itu maksudnya. Dan asal sahabat Hafiz tahu, proses buku ini tadi kan yang disampaikan bahwa diperlombakan. Tadi kan sudah ada sedikit membedah isinya seperti apa, dan ini hasil dari perlombaan. Malam Selasa ditolak,
hari Selasanya ada pengumuman. ada pengumuman menang lomba. Gimana? Jadi ceritanya ini naskah ini dikirimkan dulu ke salah satu penerbit, ya kan. Lama nggak ada kabar sudah, sekitar beberapa bulan begitu. Saya kirimkan ke lomba. Waktu itu ada lomba. Dalam kurun waktu 4 bulan bersamaan ada lomba. Karena nggak ada kabar di penerbit, saya kirimkanlah ke lomba, gitu kan. Nah kemudian kabar dari penerbit dan kabar dari lomba hampir bersamaan. Malam Selasanya itu kabar dari penerbit bahwa ini tidak cocok, ditolak, tak sesuai dengan genre dan idealisme penerbit. Keesokan harinya ada pengumuman, diterima menjadi 10 besar sayembara novel basa-basi. Oh Begitu. iya. Ini pesan yang menarik ini dari Mas Oki, bahwa ternyata bahwa kalau kita melihat tulisan kita itu jelek atau kurang cocok bagi kita atau dikirim ke media atau apa itu belum terbit, belum tentu, bisa aja karena belum tentu jelek gitu maksudnya. Bisa aja itu karena tidak sesuai dengan karakter atau ideologi dari penerbit tersebut Dan atau media tempatnya, tersebut. tempatnya gitu maksudnya. Karena di kamar mandi gayung itu lebih berharga dari sepeda motor. Gitu, gitu kan? Iya. Nah, itu yang perlu sahabat Hafiz tahu, dan juga bisa diambil pelajarannya dari Siap. karena bukan hanya soal buku. Tadi soal gayung juga itu kan soal kehidupan. Soal kehidupan. Sesuai di mana tempatnya, di situ dia diperlukan. Betul. Guna itu sesuai dengan di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Kan nggak cocok kalau pakai kopi ya pakai sepatu. Iya. Sebelum diakhiri dan tentang podcast ini, ngomong-ngomong, Mas Ongki kan sudah nerbitin satu buku nih, buku pertama. Punya keinginan untuk nerbitin lagi? Yang pasti iya. Iya. Tidak ada ceritanya seorang penulis itu berhenti ingin menerbitkan buku. Nggak ada ceritanya. Pasti terus menerus. Dan keinginan itu bukan karena kita mengingin-inginkan, enggak. Karena memang muncul dari dalam, udah panggilan jiwa. Bukan hanya karena sensasi gitu. Udah panggilan jiwa. Udah panggilan jiwa. Kayak main bola itu ya. Oh iya. Pasti tahu ya. Pasti kalau lihat orang main bola pengen ikut juga main. Striker itu kan pengen nyetak gol bukan karena apa? Gairah aja gitu. Kadang-kadang begitu kan. Saya pikir begitu. Iya. Udah ada panggilan jiwa memang untuk menerbitkan buku kedua. Menerbitkan buku kedua. Tadi kalau penulis pasti ada panggilan jiwa. Ini kalau benar-benar penulis gitu, the real writer gitu. Bukan hanya sebatas orang yang nulis atau punya misi yang lain gitu. Tapi memang benar-benar penulis tulen. Bukan visi misi proyek maksudnya kan? Iya. Saya sudah menghindari. Gak masalah. Ya kan ada kan? Ada. Gitu. Iya. Kalau seorang penulis itu punya panggilan jiwa ingin nulis buku, menurut Mas Ongki di era sekarang gitu, itu gimana gitu dengan berkembangnya elektronik? Pendapat Mas Ongki? Itu justru yang sangat membahayakan ya bagi generasi paper ya. Ini saya sebut sebagai generasi paper, generasi kertas ya. Orang sudah nggak beli bukunya, beli e-booknya misalnya kan, harganya lebih murah. Penerbit bangkrut, penulis nggak menulis lagi. Kalau dijual ke dalam bentuk e-book, kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Iya. Kita dapat royalti karena orang beli papernya, ada bisnisnya di situ. Tantangan besar begitu. Tahun 2018 kemarin saya sebenarnya sudah menulis tentang esai bahwa kemajuan zaman yang seperti ini itu semakin mendorong kemalasan orang untuk baca buku. Mendorong kemalasan orang untuk baca buku. Dan itu ternyata itu riset tahun 2015. Oh, ada. Sudah ada. Semakin teknologi berkembang, orang semakin malas untuk nyentuh buku. Karena di handphone semua, itu tantangannya memang. Itu yang sangat berat sebenarnya. Tentu Mas Ongki kan nulis, saya pakai logika sederhana aja. Orang bisa ngomong karena dia mendengarkan kayak anak kecil. Orang bisa nulis karena dia juga membaca gitu. Tentu Mas Ongki juga sering membaca. Menurut Mas Ongki itu apa yang membedakan membaca asli kayak gini, hard, kayak pakai buku kayak gini sama pakai e-book? Menurut Mas Ongki nih, pendapatnya Mas Ongki. E-book itu kan, e-book dibaca di mana dulu? Di laptop misalnya. Di laptop ini kan, laptop ini adalah tempat yang tidak hanya buku di dalamnya, ya kan? Semua, mungkin video ada, audio ada, dan segala macamnya. Sehingga fokus gampang terpecah. Oh iya. Itu maksudnya. Sama dengan misalnya e-book
WA atau di apa? Maksud saya di handphone ada WA, ada apa notifikasi masuk. Bisa aja juga gitu. Itu sederhana tapi mengganggu, gitu kan maksudnya. Itu yang menyebabkan kemudian tidak konsennya orang baca buku melalui e-book. Berbeda dengan baca ini. Baca sudah baca. Yang Enggak muncul notifikasi WA di sini. Enggak muncul. Iya. Enggak ada YouTube, enggak ada apa gitu. Kalau ini soal membaca, maksudnya dalam artian di sini saya memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa soal ini. Pengen tahu pendapatnya Mas Ongki tentang orang baca buku atau non baca buku. Dulu orang dikatakan pintar itu karena baca buku banyak, terus koleksi bukunya di rumahnya banyak. Itu maksudnya yang dimaksud lebih banyak yang didapatkan daripada membaca yang elektronik gitu. Betul. Karena mereka fokus. Baca buku ini nggak sama dengan makan. Kita bisa nonton YouTube sambil makan. Ya kan, hasilnya jelas kenyang. YouTube-nya juga dapat. Baca buku nggak bisa. Karena dia bukan makan ke perut, makan ke pikiran. Nah, pikiran ini sudah urusan konsentrasi, gitu kan? Kita salah mengartikan maksud saja itu bisa mengubah banyak perspektif sudah. Makanya orang pinter itu memang orang yang baca buku ya, bukan banyak bicara. Pasti. Dan semakin banyak buku yang dibaca, maka akan menekan dirinya mereka gitu untuk semakin diam biasanya begitu. Iya. Ini yang sahabat Kiai Hafiz juga perlu diketahui bahwa orang baca itu memang lebih fokus itu menggunakan yang hard file-nya. Betul. Daripada, bukan berarti yang membaca elektronik itu tidak bagus. Bukan bilang kayak gitu. Betul. Cuman ini sebatas perspektif dan saran dari Mas Ongki gitu. Betul. Ya. Sebelum ditutup, apa pesan Mas Ongki kepada sahabat Kiai Hafiz, terutama ini soal kepenulisan dan juga substansi dari novel ini yang diperbincangkan tadi, yang dibedah tadi. Iya. Dalam akhir novel ini saya menyampaikan apa yang kita lawan dalam hidup ini, gitu kan. Saya menulis, ya awal-awal mungkin pernah tergiur ingin memperkaya diri, gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika saya menyelesaikan beberapa tulisan buku, bahwa pesan yang saya dapatkan dari pengalaman hidup saya, menjadi penulis itu sama dengan bekerja agar tidak dibodohi orang lain. Menjadi penulis itu sama aja dengan bekerja untuk tidak dibodohi orang lain. Untuk tidak dibodohi orang lain. Karena saya pikir tidak ada orang-orang yang benar-benar meneliti suatu persoalan kecuali dia penulis yang memang tekun dengan kata. Jangankan satu paragraf, satu kata saja dia harus memilih mau dipakai apa. Makanya penulis, saya senang menjadi penulis karena saya merasa bahwa ketika saya hendak dibodohi orang, saya tahu ini saya sedang mau dibodohi. Setidaknya sebelum dibodohi sudah tahu dibodohi gitu. Dari kata yang digunakan, kalimat yang digunakan, paragraf yang digunakan. Iya. Dari buku ini. Ini pelajaran penting sahabat Kiai Hafiz, bahwa memperkaya wawasan, memperbanyak pengetahuan itu sangat penting ya untuk menjalankan sirkulasi kehidupan yang rumit ini. Dan terakhir, guru saya bilang, kamu boleh menjadi apa saja, bahkan boleh jadi pengangguran, tapi satu, jangan jadi orang bodoh kan. Itu yang saya ingat dari guru saya, satu cuman, yang lain nggak diingat. Ya sahabat Kiai Hafiz, perbincangannya sangat menarik dan saya pikir ini sangat substantif ya pembicaraan. Dalam ya. Dalam. Tapi tolong. Ini tidak ada kaitannya dengan agama, tolong. Iya. Sekali lagi bahwa jangan tarik ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan saya yang belum ditanyakan Mas Ongki. Cuman ini mau ditanyakan atau enggak? Terserah. Ya. Karena Mas Ongki tadi bilang kayak itu, jadi saya ingat apa yang tadi saya ingin tanyakan tadi, tapi saya simpan. Orang itu pengen, saya memulai dari kerangka kayak gini dulu. Biasanya apa yang orang katakan, dia awalnya memang udah dipikirkan dulu. Betul. Nah, apa yang dia dipikirkan itu juga sering juga dilalui dari kebiasaan dia seperti apa, latar belakang dia seperti apa. Saya mau mencontohkan kayak ada dua orang
yang cowok cewek di kegelapan, kalau orang yang memang mindsetnya sudah negatif, dia akan munculkan bahwa orang itu negatif yang dilakukan. Tapi kalau orang memang tidak, dari backgroundnya apa segala macam itu yang dilalui serba positif, dia akan berpikir mungkin mereka diskusi, mungkin mereka apa. Iya, betul. Tentu orang meluncurkan buku apa segala macam itu ada misi di sana yang ingin disampaikan. Ada pengalaman maksudnya? Iya, bukan, saya ada misi gitu. Dalam artian bahwa orang baca ini, tentu kayak orang baca ini dia punya referensi lain tentang cinta. Orang baca ini dia punya referensi lain dalam menyikapi suatu hal. Nah, yang diharapkan dengan terbitnya buku ini apa? Yang pertama sih Dampak yang didapatkan oleh pembaca gitu. saya ingin definisi cinta itu dikoreksi kembali. Dikoreksi kembali. Gitu. Nah, yang mau dikoreksi dari sisi apanya? Ya itu definisi gitu kan. Jadi orang kadang mau jatuh cinta saja orang kadang milih gitu. Kok bisa jatuh cinta milih gitu kan ya kan? Misal saya harus cari cowok yang tinggi, yang putih, yang tampan dan seterusnya. Itu kan memilih gitu kan. Itu yang harus dikoreksi menurut saya gitu kan. Mau jatuh cinta saja orang milih. Saya pengen punya cowok misalkan ya, saya pengen punya cewek yang begini. Belum jatuh cinta saja mereka sudah memilih. Ini yang saya ingin koreksi dalam. Saya berharap orang yang baca novel ini kemudian, oh begini loh cinta itu. Setidaknya membuka perspektif lain tentang cinta gitu. Betul. Oh, iya. Dan sangat lain. Dan sangat lain. lain. Tentu kalau pengen tahu lainnya seperti apa ya baca buku ini gitu. Iya. Saya setuju dengan soal ini, sama dengan orang mengartikan kecantikan. Kalau dulu orang mengartikan kecantikan itu cukup putih, putih itu kebanyakan orang udah bilang cantik. Kalau sekarang beda. Iya. Sekarang orang kebanyakan bilang cinta itu kalau glowing. Gitu. Glowing. Nah, ya. Ada yang bilang kayak gitu. Ada pertambahan definisi. Levelnya bertambah tinggi. Ini saya sempat mikir. Ini sebenarnya yang menciptakan atau memang perusahaan kosmetik yang menciptakan kayak gini definisi cinta, atau memang mereka sendiri dan kosmetik menyediakan gitu? Yang saya pikir yang pertama. Yang pertama. Berarti perusahaan yang menciptakan dulu definisi cinta seperti ini dengan talentnya cantik seperti ini. Betul. Baru diciptakan ini loh solusinya kalau pengen cantik seperti ini. Dan biasanya ada produk di bawahnya itu, ada produk-produk di bawahnya. Ya. Tapi Mas Ongki bukan mau menggiring orang mendefinisikan cinta semuanya sama-sama dengan buku ini. Enggak. Enggak, maksudnya saya bilang Mas Ongki bukan perusahaan yang kecantikan itu. Pengen pembaca semuanya berpikiran bahwa atau beralih bahwa yang dikenakan cinta sesuai dengan yang digambarkan di buku ini. Oh jelas enggak? Enggak, sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, saya orang yang paling sejak saya kuliah, saya sampaikan, saya orang yang paling tidak bisa membuat kader saya militan kepada saya. Ini logikanya dulu. Oh berarti bukan tipikal orang yang mendoktrin. Oh enggak. Kalau mau cari kadernya Ongki, tidak banyak. Tapi kalau butuh yang diskusi, saya bisa manggil yang mana saja. Saya memberikan perspektif agar orang paham, bukan agar orang ikut saya. Iya. Kira-kira begitu. Setidaknya, maksudnya Mas Ongki ini mau memberikan opsi. Betul. Yang mau milih terserah kalian. Alternatif lah istilahnya. Lebih kepada alternatif. Ini yang pengen memperluas wawasan tentang cinta juga ada di sini, biar tidak cinta yang ada di pikiran kalian saja ya maksudnya. Ya Mas Ongki. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dan diskusi banyak hal tentang kehidupan ataupun makna cinta itu sendiri. Semoga di lain waktu bisa berjumpa lagi. Siap. Terima kasih KM Hafiz. Saya dicecar pertanyaan banyak sekali. Ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.